Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan untuk UTBK tahun 2021 mengenai soal TPS, pengetahuan kuantitatif dengan trik yang mudah dan waktu yang singkat. Nomor 1, perhatikan segitiga berikut. Jika ABC adalah segitiga sama sisi, maka Y min X adalah, perlu kita ingat bahwa segitiga sama sisi besar sudutnya sama-sama 60. Bisa kita tulis karena ini ada satu sudut dalam 3X, maka 3X sama dengan 60 derajat. Kita bisa temukan X-nya 20 derajat. Lalu kita cari Y-nya. Bisa kita keluarkan segitiga BAE. Untuk B sendiri sudutnya diketahui 60. A-nya X sendiri 20. Sudut yang sini 60, 20. 180 dikurangi 60 plus 20, yaitu 100. Untuk masalah gini, maka kita harus mengurangkan 180 kurangi 100, yaitu 80. Tinggal kita masukkan Y 80 min X-nya 20, yaitu 60. Jawabannya adalah C. Nomor 2, diketahui 10 bilangan genap berurutan. Jika kuartil pertama bilangan-bilangan tersebut adalah 32, maka mediannya adalah, untuk soal model data tunggal seperti ini, maka kita harus menulis datanya dalam sketsa. Karena 10 bilangan, maka kita buat 10 data. Karena ditanyakan kuartil, maka kita harus membagi sebuah data dalam 4 bagian sama besar. Kita bagi 2 bagian sama besar dahulu, lalu per bagian kita bagi lagi sama besar. Ini sudah menjadi 4 bagian sama besar, maka ini Q1, ini Q2, kuartil 2, ini kuartil 3. Ini bisa disebut median. Tinggal kita masukkan, jika kuartil pertama adalah 32, maka Q1-nya 32. 10 bilangan genap berurutan, maka berurutan 30, ini pasti 28, ini pasti 34 sini. Lalu ini 40, 42, 44, 46. Nah, dinamakan adalah mediannya, yaitu Q2 sendiri. Maka, karena ini mediannya dalam dua suku yang berbeda, maka kita harus mencari rata-rata. Nilai tengahnya adalah 37. Jawabannya adalah D. Soal peluang diketahui A 9765431. 5 anggota A diambil secara acak, peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap adalah, kita perlu data jumlah A, ada 8. Data jumlah bilangan ganjil ada 97531, 5 data. Jumlah bilangan genap ada sisanya 3 data. Kejadian yang memungkinkan adalah 5 anggota tersebut berjumlah genap, bisa terambil 3 genap, 2 ganjil. Kejadian pertama, bisa terambil 1 genap, dan 4 ganjil. Kejadian kedua. Langkah pertama, kita harus mencari semesta. Semesta sendiri rumusnya adalah total data dibagi kombinasi dari yang akan diambil. Karena yang diambil 5 anggota, maka jawaban kombinasi 5. 8 faktorial, 8 kurangi 5, 3 faktorial, 5 faktorial. Maka 8 kali 7 kali 6, 5 bisa langsung dicoret. Lalu per 3 kali 2. 6 sama coret, 8 kali 7, 56. Kejadian pertama, 3 genap, karena totalnya 3, yang diambil 3, maka 3C, 3. Ditambah menjadi dikali. Karena ganjilnya 5, diambil 2, 5C, 2. Karena ini bagian depan dan belakang sama, maka bisa dipastikan hasilnya 1. Dikali 5 faktorial, 5 kurangi 2, 3, 2 faktorial. 5 dikali 4, 3-nya bisa langsung dicoret, kali 2, kali 1. Hasilnya 10. Kejadian kedua, 4 genap, jumlahnya 1 genap, jumlah genapnya 3, berarti 3C, 1. Ditambah menjadi dikali. 4 ganjil, jumlah ganjilnya totalnya 5, berarti 5C,
4. Angka apapun jika C1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. 3 dikali, karena ini adalah bilangan berurutan, maka bisa dipastikan adalah hasilnya adalah bilangan yang di depan. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi peluangnya adalah kejadian 1 tambah kejadian 2 dibagi semestanya 56 sama dengan 25 per 56. Jawabannya adalah B. Nomor 4, diketahui suatu barisan aritmatika yang terdiri atas 4 suku. Jika hasil kali 3 suku pertamanya adalah 10, hasil kali 3 suku terakhirnya adalah min 8, dan hasil penjumlahan dari suku tengahnya adalah min 1, maka hasil kali 2 suku tengahnya adalah, karena ini barisan aritmatika yang terdiri 4 suku, maka kita tulis U1, U2, U3, U4. Pertanyaan pertama, hasil 3 kali suku pertamanya adalah 10, maka U1 kali U2 kali U3 adalah 10. Maka kita bisa ubah U2, U3 sama dengan 10 per U1. Ini adalah persamaan pertama. Dan persamaan kedua, hasil kali 3 suku terakhirnya adalah min 8. Berarti kita tulis 4 kali U3 kali U2 sama dengan min 8. Saya ubah U3 kali U2 sama dengan min 8 per U4. Persamaan 2. Kita perlu mengalihkan kedua persamaan ini dikali silang. Persamaan 1 dikali persamaan 2. 10 per U1 dikali min 8 U4. 10 per U1 adalah suku pertama A, min 8. Suku U4 rumusnya A tambah 3B. Kita salin silang. 10A tambah 30B sama dengan min 8A. Lalu kita pindah ruaskan. 18A tambah 30B sama dengan 0. Lalu pernyataan ketiga, hasil penjumlahan dua suku tengahnya adalah min 1. Berarti kita tulis U2 tambah U3 adalah min 1. U2 rumusnya A tambah B. U3 rumusnya A tambah 2B sama dengan min 1. Kita gabung. 2A tambah 3B dengan min 1. Lalu kita eliminasi pernyataan ini dan pernyataan ini. 18A ditambah 30B sama dengan 0. Ini 2A tambah 3B sama dengan min 1. Ini besar kali 1. Ini disamakan dikali 10. Ini 18A tambah 30B sama. Dan kali 10 semua 20A tambah 30B min 10. Kita coret. Kurangi jadi min 2A. 0 tambah 0 min 10 jadi plus 10. A sama dengan min 5. Nah, ditandakan maka hasil kali dua suku tengahnya adalah, berarti yang kita cari adalah persamaan pertama, U2 kali U3. U2 kali U3 sama dengan 10 per U1. U1 adalah A sendiri, maka 10 per min 5 sama dengan min 2. Jawabannya adalah B. Nomor 5, segitiga dengan panjang sisi-sisi 2, 7, 9 akan terbentuk. Untuk hukum segitiga adalah sisi-sisinya harus memenuhi hukum A tambah B lebih dari C. C sendiri adalah sisi paling panjang. Maka dapat kita lihat bahwa paling panjangnya adalah 9. Lalu sisi yang lain 2 ditambah 7. Maka 9, 9. Ini bukan lebih dari, ini adalah sama dengan. Maka dapat kita simpulkan tidak bisa dibuat segitiga, yaitu jawabannya adalah E. Urutan bilangan real dari urutan kecil sampai bilangan terbesar adalah, ini kita tidak perlu dipangkatkan sampai 50, 175, 75, min 50. Kita perlu membagi dengan FPB pangkatnya. Ini bisa dibagi 2, 5. Ini 2, ini 7, ini 3, ini min 2. Lalu ini 2, 3, 7, min 2. Nah ini 7, pangkat 2, 2 pangkat 7, 5 pangkat 3, 7 pangkat min 2. Jelas-jelas bukan terkecil terbesar. 7 pangkat 2, 5 pangkat 3, 2 pangkat 7, 7 pangkat min 2. Jelas-jelas bukan terkecil sampai terbesar. Lalu ini 7, min 2, ini bagi 25, 3, ini 2, ini 7. Ini adalah urutan dari terkecil sampai terbesar.
Berarti jawabannya adalah C. Nomor 7, soal ini tidak perlu dipangkatkan sampai 12. Kita perlu mencari pola dari perpangkatan 2, yaitu akhirannya pasti 2, 4, 8, 6, dan seterusnya akan berulang. Maka pangkat 12, maka kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka akhirannya akan 6. Akhiran 6 dikurangi 1, akhirannya akan 5. Maka bisa dipastikan yang bisa dibagi 5 adalah E, 35. Nomor 8, jika jari-jari bola bertambah 25%, maka luas kulitnya bertambah. Untuk luas kulit, rumusnya 3 pi R kuadrat. Misal kita R-nya 4, maka 4 kuadrat. Bertambah 25%, 3 pi R kuadrat. Ini bisa coret-coret. 25% berarti 4, 25%-nya adalah 5. Ini 16, ini 25. Pertambahannya berarti selisihnya 25 kurangi 16 sama dengan 9. Mencari persennya 9 per 16 menjadi 56,25%, yaitu D. Untuk nomor 9, manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu X di titik 3,0? Karena ini 0 adalah Y-nya, maka Y kita harus misalkan 0 semua. X kuadrat min 1. Ini pastinya jawabannya adalah 1. Dia bisa kita langsung eliminasi. Ini X kuadrat min 3. Pasti hasilnya adalah plus minus akar 3. Ini X plus 3 kuadrat. Maka akan jawabannya adalah X-nya min 3. Ini X min 3 kuadrat. Pasti jawabannya adalah 3. Karena ini ada 3, ini 3. Maka kita dapat simpulkan adalah hanya pernyataan 4 yang benar.